sahabat Indonesia, kali ini saya begitu takjub kepada Pak Mahfud MD, Menko Polhukam. Begitu tegas dan semua tak berkutik ya dibuat Pak Mahfud MD. Mari kita saksikan videonya. Ani tadi. Itu nanti tanyakan ke beliau, tapi itu justru salahnya di situ. Saudara, ini ada ketentuan nih di undang-undang yang tidak boleh menyebut itu kalau menyangkut ini identitas seseorang, kemudian nama perusahaan, nomor akun dan sebagainya itu ya. Profil entitas yang terkait yang melakukan transaksi, ya terlapor, nilai, tujuan transaksi. Nah itu semua tidak boleh disebut. Saya tidak nyebut apa-apa, hanya nyebut angka agregat. Oke, satu. Oleh sebab itu, saya harus jawab dulu satu persatu. 3 orang nih, Pak Arteria. Wah, katanya, ini bisa diancam dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun. Karena itu lalu terpancing si Boyamin itu, ngelaporin betul. Meskipun dia guyon sebenarnya. Biar yang dipanggil itu menjelaskan, katanya biar Pak Arteria. Oleh dia mati dipanggil oleh polisi. Karena ada laporan, lalu apa salahnya? Itu kata si Pak Boyamin. Begini, saudara, apa dasarnya melapor ke ketua? Loh, saya ketua, jadi dia boleh lapor, boleh saya minta. Loh, kamu kan ke Pak Harto, ke Pak Presiden, kenapa lapor ketua? Ya memang kenapa saya ketua diangkat oleh Presiden? Ada SK-nya. Terus untuk apa ada ketua, ada komite? Kalau tidak lapor, kalau saya tidak boleh tahu. Itu satu. Ya. Itu bisa dihukum 10 tahun. Beranikah saudara? Saudara Arteria bilang begitu kepada Kepala BIN, Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan tuh anak buah langsung presiden. Anak buah langsung presiden ya. Bertanggung jawab presiden. Bukan anak buahnya Menko Polhukam. Tapi setiap minggu laporan kayak ini resmi. Info intelijen kepada Menko Polhukam. Coba saudara bilang ke Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan, menurut Undang-Undang BIN bisa diancam 10 tahun penjara. Berani enggak? Menurut pasal 44. Kan persis yang saudara baca kepada saya. Bahwa kalau menyampaikan ke Menko Polhukam 10 tahun Pak BIN nyampaikan, bukan ke presiden, tapi ke saya nih. Ini bulan Maret ada nih. Kok terus nggak boleh gimana? Apa gunanya ada? Dan ini penting saudara. Karena apa? Ya, karena saya bekerja berdasar info intelijen. Misalnya ada kayak gini, saya bocorkan ternyata besok akan ada demo di sana. Kekuatannya sekian orang, korlapnya ini, kekuatan polisi yang diperlukan segini, sehingga saya tidak perlu apa tuh kecil. Oh ini serius. Itu info intelijen, masa saya tidak boleh ngomongkan gitu? Tiap malam saya dengan Pak Budi Gunawan nih di WA saya nih, info intelijen, Pak besok nampaknya ada demo di sana Pak. Oh iya Pak, sudah itu korlapnya ini kekuatannya segini aja Pak. Cuma cukup di Polsek, cukup di Polres atau harus di Mabes. Kalau sudah perlu Mabes, saya undang rapat. Dan itu info intelijen, masa enggak boleh? Lalu mau dihukum 10 tahun, Pak Budi Gunawan, untuk tugas dia bukan Kopol, tapi selalu ngelapor resmi malahan kepada saya. Ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, dan ini sudah lakukan banyak nih. Kok saudara baru ribut sekarang? Ini umumkan dan saudara diem aja sejak dulu nih. Kita yang mengumumkan kasus Indosuria. Yang sampai sekarang bebas di pengadilan kita tangkap lagi. Karena kasusnya banyak. Itu kan PPATK kok baru ribut soal ini. Lukas NMB ketika ditersangka ngamuk, rakyatnya turun, saya panggil PPATK, umumkan, uangnya di freeze. Kalau tidak begitu, Anda bisa ditangkap dia. Kita tahu Mbak Intelkam
Polri misalnya. Gimana di Papua? Menurut Intel, Pak, nasinya, cateringnya setiap hari turun. Itu sudah tidak ada kekuatannya. Itu kan Intel, masa tidak boleh? Nah, oleh sebab itu, saudara, jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga, saudara. Bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegak hukum. Iya. Dan ini sudah ada yang dihukum 7,5 tahun. Namanya Fredrik Yunandi. Ya kerja-kerja kayak saudara itu. Orang mau mengungkap, dihantam. Mengungkap, dihantam. Ingat kan? Itu. Saya bisa. Saudara menghalang-halangi penegakan hukum. Itu Fredrik Yunandi. Masih ada itu. Saya saudara kan kerjanya dengan melindungi Setia Novanto kan. Nggak boleh dia ini, lalu laporkan orang, semua orang dilaporin sama dia. Ya, kita bilang ke KPK itu menghalang-halangi penyidikan, menghalang-halangi penegakan hukum. Tangkap. Jadi jangan main ancam-ancam begitu. Kita nih sama, saudara. Oleh sebab itu, saudara, saya ingin menegaskan itu kepada Pak Arsul. Harap jangan dipotong. Pak Arsul bicara kewenangan. Menurut Perpres kewenangan Polhukam itu A, B, C, D. Tidak berwenang mengumumkan. Loh, saya tanya, apa dilarang mengumumkan? Kalau tidak berwenang, apa dilarang? Kalau di dalam hukum itu sesuatu yang tidak dilarang itu boleh dilakukan. Anda dari pesantren nih, saya bacakan dalilnya. Wal aslu fil uqudi wal muamalah as-sah hatta yaqumu dalilun alal batalani wa tahrim. Pimpinan. Izin pimpinan. Boleh bicara? Nanti dulu. Nggak, karena saya biarkan gini, menjelaskan dulu nanti gini. Bicara. Saya mohon izin ke pimpinan. Boleh nggak saya bicara? Nanti dulu. Oke, Nanti dulu. Silakan. Jadi setiap urusan itu kalau tidak ada larangan, boleh kecuali sampai timbul hukum yang melarang. Pesantren kan, dalil di pesantren waktu kecil udah menghafal kayak gini. Nanti kalau di dalam hukum umum, saya katakan juga sekarang ke Pak Beni, pertanyaannya kok seperti polisi. Menko boleh ngomongkan apa enggak? Begini Pak, kalau boleh apa tidak? Begini kalau substansi, boleh apa tidak? Jawab ya atau tidak. Kan enggak boleh tanya begitu. Itu. Harus ada konteksnya dong. Sudah bilang, boleh. Boleh katanya. Ini yang saya lihat. Kalau boleh sebutkan pasalnya, boleh kok harus ada pasalnya. Kalau boleh itu enggak perlu pasal. Misalnya saya tanya ke Pak Beni boleh enggak saya ke Kemari sekarang? Boleh, mana pasalnya? Enggak boleh. Kalau dilarang ada pasalnya. Di mana adanya? Nah, sekarang buku Arab, Kalatin. Belum deliptum nola punasine privialege punali. Ini dalam hukum pidana. Tidak ada satu kesalahan, tidak ada sesuatu yang dilarang itu sampai ada undang-undang yang melarang lebih dulu. Ini tidak dilarang kok. Lalu ditanya kayak copet aja. Memang siapa? Pak Mahfud. Ya. Jadi ini Pak Mahfud menjawab apa yang diungkapkan oleh Pak Arsul, Pak Arteria. Nanti habis ini Pak Beni berarti kalau gitu ya. Iya, tadi sudah. Oh, udah. Iya Pak Beni yang bertanya Jadi menang. teman-teman, sebentar Pak Mahfud. Saya kira sudah begitu aja. Ya. Nah, karena sering di DPR ini aneh. Kadang-kadang marah-marah gitu, nggak taunya Markus dia. Marah ke Jaksa Agung, ngomong nantinya datang ke kantor Kejaksaan Agung titip kasus. Pimpinan mohon dicatat ya. Saya interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan. Saya kira ini tidak tepat. Silakan. Interupsi pimpinan. Ya. Silakan Pak Habib, silakan. Apa? Saya kebetulan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan pimpinan. Saya minta Pak Mahfud, apa memang benar ada data yang soal Markus anggota DPR, disampaikan saja sekarang. Nanti saya sampaikan sekarang. Jadi, ya. Disampaikan saja. Ingat peristiwa di Kampung Malik, Ustadz di Kampung Malik. Saya kira saya sama Pak Beni masih ada di sini. Ya. Kan saya tadi nyebut DPR, nggak nyebut saudara. Pada waktu itu, Pak Agung Abdurrahman dicecar habis-habis, ditanya sini, dibilang, Bapak ini seperti Ustadz di Kampung Maling, Bapak baik,
tapi di lingkungan Bapak jelek. Ya kan, ingat kan? Itu tanggal 17 Februari 2002. Berarti bukan di periode ini Pak Mahfud? Bukan. Oh, bukan kewenangan saya. Ya, tapi lihat fenomenanya. Nanti Oke. saya tunjukkan. Alhamdulillah. Ya. Tahu-tahu apa enggak? Sidangnya Di periode ini ada enggak? Kenapa? Di periode Saya ini ada tidak enggak yang menyebut. Markus anggota DPR? Saya tidak akan nyebut itu. Saya memberi contoh di DPR ada yang seperti itu. Enggak. Ada enggak Pak? Enggak, saya enggak berhak, enggak wajib menjawab saudara. Kalau ada sih kita tidak lanjuti Pak. Nanti saya beritahu saudara. Kenapa jangan Iya, teman-teman sekalian, baru kali ini saya melihat Pak Mahfud MD luar biasa, begitu beraninya dia mencecar DPR. Arteria Dahlan Mati Kutu dan juga Benika Harman. Wow, usap dagu dia, tak berkutik, nggak ada lagi suaranya. Keluar emosinya, tuh kan? Tapi apa yang disampaikan Pak Mahfud MD ini benar-benar luar biasa menurut saya. Apa yang ia ungkapkan ini bukan hanya sekedar ecek-ecek belaka. Apa yang menjadi transaksi janggal itu, 349 triliun itu, saya rasa itu bukan main-main. Dia nggak seberani itu kalau misalnya itu adalah hanya sekedar ilusi. Iya. Tapi menurut saya juga anggota DPR ini duduk manis saja ini. Bukan itu yang dipikiran mereka, saya rasa. Ya kayak Arteria inilah. Aduh, Benika Harman ini. Aduh. Saya rasa mereka ini takut juga sama Pak Mahfud MD ini. Makanya kayak gitu mereka. Ya kan? Jangan macam-macam sama Pak Mahfud MD. Dia malah gertak balik. Malah ngancam. Saya bisa juga mau lapor. Saya bisa juga kenakan pasal. Ya, menghalang-halangi penyidikan. Iya. Jadi seolah-olah Arteria ini ada upaya penghalang-halangan penyidikan atau proses hukum gitu. Mati kutu dia. Saya ketawa aja sih. Iya kan? Aduh. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita. Saya Erwin Yuswaru dari Pulau Nias di ujung Sumatera Utara. Sampai jumpa.